teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Seiring waktu berlalu, senja tiba-tiba menyelimuti pegunungan besar yang tak ada habisnya. Setelah kedatangan malam gelap, raungan berbagai demonic beast juga bergema satu demi satu di dalam pegunungan. Sebuah batu besar menutupi celah di sepanjang dinding tebing jauh di dalam pegunungan. Celah itu puluhan kaki besarnya dan mampu menampung sekitar selusin orang. Lindong menempatkan wanita muda di punggungnya ke tanah sebelum matanya menyapu hati-hati di seluruh bagian dalam celah batu itu. Segera dia berbalik untuk melihat langit yang sekarang gelap. Setelah itu, dia dengan cepat memindahkan batu besar itu dan perlahan menutup celah itu. Ying Huan-Huan diam-diam bersandar di dinding batu. Wajah pucatnya membuatnya terlihat jauh lebih lemah. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok yang sibuk memeriksa di semua tempat. Sementara emosi yang rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Setelah bagaimana saya memperlakukan Anda di masa lalu, saya tidak pernah berharap Anda benar-benar akan mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan saya," ucap Ying Huan-Huan. Lindong menutupi celah itu. Ketika dia selesai, dia mengerutkan kening, lalu berkata, "Apakah saya terlihat seperti orang yang begitu picik?" Ying Huan-Huan dengan lembut tertawa. Segera setelah itu, dia menjawab, "Meskipun Anda telah menyelamatkan saya tidak akan menarik pendapat akhir saya dari Anda untuk saat ini," ucap Ying Huan-Huan. "Seorang pembual yang tidak tahu malu, bukan? Sepertinya Anda benar-benar tidak percaya bahwa saya akan dapat memahami kitab besar Desolate," ucap Lindong tertawa. "Bukannya saya tidak percaya pada Anda, namun kemungkinan berhasil memahami kitab besar Desolate terlalu rendah. Saat itu, kakak saya telah duduk di depan tablet Desolate besar selama berbulan-bulan, tapi dia masih gagal pada akhirnya. Selain senior Soutong, tidak satupun dari sekte Dao telah berhasil memahami kitab besar Desolate dalam 100 tahun terakhir," ucap Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya. "Ada individu yang luar biasa dan berbakat dalam sekte Dao dalam 100 tahun terakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang akhirnya dapat memahami kitab besar Desolate." Lindong mengangguk pelan. Dia juga tahu tentang hal ini. Jika itu begitu mudah untuk memahami kitab besar Desolate, aula Desolate pasti tidak akan menjadi yang terlemah. Kitab besar Desolate sangat kuat. Jika Anda benar-benar dapat memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Setidaknya, sekte Dao kita akan mendapatkan beberapa jaminan dalam kompetisi sekte besar berikutnya, ucap Ying Huan-Huan. "Kompetisi sekte besar? Apa itu?" ucap Lindong tidak akrab dengan istilah ini. "Sesekali, sekte super di wilayah Swan Timur akan mengadakan kompetisi sekte besar agung. Hanya para murid dalam sekte yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah uji coba." Mata Ying Huan-Huan sedikit merendah. Lindong bisa melihat bahwa dia perlahan mengepalkan tinjunya pada momen ini. Saat itu, sekte Dao kami kehilangan beberapa murid luar biasa karena kompetisi ini. Mata Lindong menyusut sedikit. Mungkinkah kompetisi sekte besar memiliki format yang sama dengan Perang 100 Empire? Gumam Lindong. Salah satu alasannya adalah karena tempat berbahaya di mana kompetisi diadakan. Alasan lain adalah karena perkelahian antara berbagai sekte super. Tentu saja, sebagian kerugian sekte Dao kita di kompetisi sekte besar, sebagian besar disebabkan oleh Gerbang Yuan, ucap Ying Huan-Huan. "Gerbang Yuan?" gumam Lindong sedikit menyernit. "Kita tidak memiliki hubungan baik dengan Gerbang Yuan, dan orang-orang itu biasanya berperilaku dengan cara yang mendominasi. Selanjutnya, ada juga insiden senior Soutong di masa lalu. Oleh karena itu, kedua faksi seperti api dan air. Para murid Gerbang Yuan juga selalu melihat murid sekte Dao kita sebagai duri di sisi mereka. Namun, bagaimanapun, Gerbang Yuan lebih kuat dari sekte Dao kita," ucap Ying Huan-Huan. "Maksud Anda, apakah murid-murid Gerbang Yuan akan menyerang murid sekte Dao kita selama kompetisi sekte besar? Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan mematikan?" ucap Lindong menyipitkan matanya. Ya," ucap Ying Huan-Huan menundukkan kepalanya. "Sekte Dao kita telah menderita kerugian besar di setiap kompetisi sekte besar, dan banyak senior telah dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan.
Saat kompetisi sekte besar terakhir, kakak senior kami dari Aula Langit sebelumnya dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Pada saat itu, dia berusaha melindungi murid lain saat mereka mundur. Pada saat itu juga, dia sudah jelas mengakui kekalahan. Namun, binatang-binatang itu tidak berhenti. Mereka melakukannya dengan sengaja. Ucap Ying Huan sedikit gemetar. Wajahnya dibenamkan di lututnya saat tubuhnya yang halus gemetar. Lindong diam. Selama pertarungan antara sekte super, berbagai trik kotor akan digunakan. Namun tidak terduga bahwa Gerbang Yuan sebenarnya sangat tercela. Gumam Lindong menatap tubuh wanita muda yang lemah itu. Jika tidak ada yang terduga terjadi selama kompetisi sekte besar mendatang, kakak Ying Xiao kemungkinan besar akan memimpin grup. Saya tahu bahwa jika dihadapkan pada situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertempur dan binasa bersama dengan murid-murid Gerbang Yuan. Ucap Ying Huan mengangkat kepalanya sebelum tangannya menggosok wajahnya. Matanya sedikit merah. Dia menatap Lindong di depannya dan berkata, "Ketika saatnya tiba, saya juga tidak akan ragu." Lindong menyaksikan jejak tekad melintas di mata wanita muda itu. Dia mengangguk pelan. "Jika Anda marah, lalu bunuh saja beberapa murid Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar yang akan datang." Ucap Lindong tertawa. Bahkan dia merasakan kebencian yang kuat terhadap Gerbang Yuan. Ying Huan menganggukkan kepalanya dengan serius. Segera dia berhenti menangis dan berkata sambil tersenyum, "Sebelum kita membicarakan hal itu, pertama-tama kita harus mencoba kembali ke sekte Dao hidup-hidup. Yao Ling pasti tidak akan melepaskan kita dengan mudah." Ucap Ying Huan. "Orang itu pasti memiliki sesuatu yang dapat merasakan fluktuasi benih Immortal Yuan." Ucap Lindong menatap langit. "Dia tidak akan mengejar Jiang Kun dan yang lainnya kan?" Ucap Ying Huan terkejut dan khawatir. Dia telah menyadari bahwa Lindong sudah menyerahkan benih kuno Immortal Yuan pada kelompok Yuan Fang. "Tenang, saya sudah menyegel riak itu ketika saya menyerahkan benih Immortal Yuan kuno kepada kakak Fang." Ucap Lindong tersenyum samar. Segera dia mengepalkan tangannya dan pohon kuno Immortal Yuan yang sangat besar muncul dan mendarat di tanah. Sebaliknya, Yao Ling pasti akan mengira bahwa objek ini sebagai benih Immortal Yuan. Karena itu, dia pasti akan datang mencari kita. Ucap Lindong lagi. Ying Huan akhirnya menghela nafas lega. Segera, dia melirik sebentar ke arah Lindong. Dia benar-benar mengatur segalanya dengan sangat baik. "Anda harus beristirahat dulu. Anda sangat lemah. Mungkin kelompok Yao Ling tidak akan menemukan tempat ini untuk malam ini." Ucap Lindong. Ying Huan mengangguk lembut. Dia memang sangat kelelahan. Segera dia bersandar di dinding batu dan perlahan menutup matanya. Lindong menoleh. Setelah mengamati bahwa Ying Huan telah menutup matanya, mata Lindong melihat ke arah langit malam melalui celah itu. Mungkin baginya untuk merasakan undulasi di daerah sekitar. Jelas, kelompok Yao Ling mencari mereka di seluruh pegunungan. "Bajingan dari Gerbang Yuan, Anda semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat," gumam Lindong. Setelah itu, dia mengambil jubah hitam dari tas Qian Kun dan menutupi Ying Huan yang sekarang tertidur nyenyak. Baru kemudian dia duduk, namun matanya tidak menutup. Jelas mustahil baginya untuk tidur dan beristirahat ketika mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, Lindong terus membuka mata dan mempertahankan kewaspadaannya sepanjang malam. Bulu mata Ying Huan berkedut ketika sinar pertama matahari pagi menerobos celah. Dia dengan cepat membuka matanya. Hal yang pertama dia lihat adalah mata cerah pria muda yang duduk di depannya. "Apakah Anda beristirahat dengan baik?" Ucap Lindong. Aura Ying Huan jelas jauh lebih baik daripada kemarin. "Anda tidak tidur?" Ucap Ying Huan sangat teliti. Dia melihat sepotong kelelahan di mata Lindong. Jelas, Lindong telah berjaga-jaga semalaman. Lindong meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melangkah maju. Ying Huan memiringkan kepalanya dan memperhatikannya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Sejak kamu memasuki sekte Dao, aku pikir kamu selalu berhati-hati. Bukankah itu melelahkan?" Ucap Ying Huan. "Melelahkan?" Ucap Lindong tertawa. Dia menatap wanita muda di depannya. "Sejak kamu lahir, kamu telah tinggal di sekte ini yang penuh dengan fasilitas. Di sisi lain, saya berasal dari keluarga cabang dari kekaisaran tingkat rendah. Sejak muda, saya memiliki musuh yang bisa menghilangkan seluruh keluarga saya dengan satu jari.
Meskipun saya membencinya saat itu, saya tidak dapat melawannya. Yang bisa saya lakukan adalah terus berlatih tanpa lelah sampai saya memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Hanya pada waktu itu saya bisa melindungi keluarga saya. Saya tidak memiliki siapapun di belakang saya atau pendukung. Oleh karena itu, saya harus selalu berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana saya, seseorang yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah, bisa menjadi juara perang Hundred Empire? Ucap Lindong. Ying Huan-Huan terdiam ketika dia menatap pemuda itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah Lindong lalui. Apa yang terjadi dengan musuhmu itu? Tanya Ying Huan-Huan. Saya membunuhnya di atas gunung Hundred Empire, ucap Lindong dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan-Huan mengangguk lembut. Anehnya, dia benar-benar bersikap baik dan tidak mengatakan hal lain. Seluruh gunung tiba-tiba berguncang keras pada saat ini. Batu besar yang menghalangi celah itu dengan cepat runtuh. Samar-samar dapat mendengar beberapa teriakan keras dan keributan dari luar. Mereka akhirnya ditemukan. Anda harus segera pergi lebih dulu. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi beban jika Anda tetap tinggal, ucap Lindong pada Ying Huan-Huan, lalu berbalik ke arah luar celah. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya, dan ada ekspresi keras kepala muncul di matanya. Namun, ini secara bertahap menghilang ketika dia melihat punggung di depannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan mengangguk dengan lembut. Baiklah. Selusin sosok melayang di langit biru saat Yuan Power terus-menerus memancar dari tubuh mereka. Tatapan mereka saat ini dipenuhi dengan niat jahat yang kaya saat mereka menatap celah di dinding tebing. Lindong, apakah bersembunyi untuk satu malam tidak cukup untukmu? Ucap Yao-Ling menatap dingin ke celah. Setelah semalaman mencari, sudah jelas dia sangat marah. Hidung Anda pasti bisa bersaing dengan anjing dalam mengendus keberadaanku, ucap suara keluar dari dalam celah. Setelah itu, batu raksasa terbelah ketika dua sosok terbang keluar dari dalam sebelum mendarat di puncak gunung. Dua sosok itu secara alami adalah Lindong dan Ying Huan-Huan. Setelah mengungkapkan dirinya, mata Lindong dengan cepat menyapu langit. Saat ini, ada lebih sedikit orang di sekitar dibandingkan kemarin. Namun, barisan ini masih tidak bisa diremehkan. Satu ahli tahap 9 Yuan Nirvana, 2 ahli 8 Yuan Nirvana, dan lebih dari 7 orang di tahap 7 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong sudah siap untuk menghadapi barisan yang sedemikian hebat ini, apapun konsekuensinya. Ying Huan-Huan berdiri di belakang Lindong dan melihat ke arah langit, sementara ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Lindong jauh melebihi apa yang dia tampilkan di permukaan. Meskipun demikian, dia hanya berada di 5 Yuan Nirvana. Berdasarkan itu, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Yao-Ling sendirian. Selain itu, ada penjahat lain seperti Sulei dan Luoyi. Bocah, kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ucap Yao-Ling dengan suram sambil menatap sinis pada pemuda yang berdiri di puncak gunung. Jika Anda dengan patuh menyerahkan benih immortal Yuan kuno, kami dapat membiarkan Anda dengan perempuan Anda mati bersama. Jika tidak, kami akan menyiksa kalian berdua sampai meminta kematian kalian sendiri, ucap Yao-Ling berubah menjadi ganas. Aura membunuh yang dipancarkannya sangat tajam. Ekspresi Lindong tetap tenang saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah Ying Huan-Huan di belakangnya sebelum dia dengan lembut berkata, "Pergilah." Setelah mendengarnya, Ying Huan-Huan menggigit bibirnya dengan lembut. Suatu kilatan ragu-ragu melintas jelas di matanya melihat situasi saat ini. Bagaimana kalau saya tetap di belakang dan membantumu? Saya telah mempelajari suara bodi tanpa bentuk dan pasti, ucap Ying Huan-Huan setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. "Pergi sekarang," bentak Lindong. Namun, sebelum Ying Huan-Huan bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lindong memalingkan kepalanya memandangnya. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam suaranya. Melihat Lindong, Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya. Dia bisa mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sangat berhati-hati dan waspada ini marah sejak dia bertemu dengannya. "Berhati-hatilah," ucap Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik dan pergi. "Berpikir untuk pergi? Sulei, hentikan dia," ucap Yao-Ling melihat adegan ini dan memberi perintah. Mendengar seruan Yao-Ling, Sulei yang berdiri di dekatnya bergegas keluar dan mengejar Ying Huan-Huan. Namun, saat dia bergerak, sesosok dengan cepat muncul di depannya seperti hantu. Dengan genggaman tangannya, akar pohon kuno raksasa muncul dalam sekejap di tangannya. Pohon hitam pekat itu membawa kekuatan yang sangat berat yang dengan kasar dilemparkan ke arah Sulei.
Anda mencari kematian, ucap Sule tidak mudah mengalah. Di tangannya, pisau petir perak muncul dengan sekejap. Dengan pedangnya, itu menebas dengan deru guntur pada pohon kuno. Ketika dua benda bertabrakan, suara logam yang jelas membentang di langit. Ketika pisau petirnya berbenturan dengan pohon kuno, ekspresi Sule tiba-tiba berubah saat kilatan melintas di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa ketika pedangnya menyentuh pohon kuno itu, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menjadi lamban. Ada sesuatu yang salah dengan hal itu, ucap Sule segera menyadari. Ini mungkin disebabkan oleh pohon hitam aneh itu. Dengan demikian, tubuhnya segera bergerak saat dia dengan cepat mencoba mundur. Namun, saat Yuan power dalam tubuh Sule berubah lamban, garis abu-abu di dahi Lindong mulai mengembun dengan cepat. Akhirnya, di Solid Demon Eye miliknya muncul sekali lagi. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan yang sangat merusak langsung meledak keluar ke arah jantung Sule. Kecepatan sinar cahaya abu-abu itu sangat cepat. Ketika Sule melihat gerakan membunuh Lindong, keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba mengaktifkan Yuan Power di dalam tubuhnya dan menciptakan perisai Yuan Power di depannya. Sinar cahaya abu-abu menerjang dengan keras ke permukaan perisai itu. Beberapa retakan muncul, sebelum itu langsung pecah saat sinar abu-abu menembusnya. Meskipun perisai Yuan Power tidak berhasil memblokir sinar abu-abu, itu berhasil memperlambatnya. Sementara itu, Sule menggunakan kesempatan ini untuk mundur dengan tergesa-gesa. Namun, setelah dia mundur 2 langkah, sinar abu-abu itu berhasil memukul bahunya dengan kecepatan kilat. Kekuatan menakutkan mengguncang Sule dan menyebabkannya terbang mundur. Pada saat yang sama, darah segar keluar dari pundaknya. Segera Sule mundur selusin langkah sambil memegangi bahunya dan memuntahkan darah segar. Saat ini, dia agak kaget. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar terluka setelah melawan Lindong untuk pertama kalinya. "Kamu bajingan kecil, saya akan membantai kamu!" teriak Sule saat aura membunuh memenuhi matanya. Saat raungan Sule bergema, Lindong sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan kilat. Matanya dingin, dia mengangkat akar pohon kuno hitam di tangannya dan dengan kekerasan mengayunkannya ke tubuh Sule. Suara rendah dan dalam bergema di depan Sule yang baru saja menstabilkan dirinya. Sekali lagi, pada akhirnya dia dengan kasar terlempar mundur menabrak tebing gunung. Setelah memukul mundur Sule, Lindong memiringkan kepalanya dan menghadapi Yaoling yang sekarang suram dan sisanya saat bibirnya membentuk senyum mengerikan. Yaoling melirik Sule yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari tebing. Dia memang agak kagum sekarang. Meskipun itu agak tidak terduga, Lindong benar-benar sekejam mereka yang tangannya ternoda dengan darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sejati Anda memang jauh lebih kuat daripada apa yang Anda tunjukkan di permukaan. Namun, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat melarikan diri pada hari ini? Ucap Yaoling mengejek, lalu perlahan melangkah maju. Fluktuasi yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya dan mengisi udara. Di bawah fluktuasi ini, bahkan nafas Lindong melambat sesaat, menyebabkan ekspresinya secara bertahap berubah serius. 9 Yuan Nirvana, kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang di hadapanku, hanya akan ada satu takdir untukmu, yaitu kematian, ucap Yaoling perlahan mengangkat tangannya ke arah Lindong. "Ketua, setelah kamu memegang bocah itu, biarkan saya menjamu dia dengan baik. Saya berencana untuk mematahkan setiap tulangnya satu demi satu," ucap Sule memanjat keluar dari tebing. Cedera yang disebabkan oleh serangan Lindong cukup parah, menyebabkan ekspresinya berubah seram dan tampak ingin melahap Lindong. "Setelah mendapatkan bibit immortal Yuan kuno, saya akan meninggalkannya untuk Anda," ucap Yaoling perlahan melangkah maju. Mata Lindong berkontraksi saat dia melihat Yaoling perlahan berjalan ke arahnya. Mengambil nafas dalam-dalam, aura ganas berkedip-kedip di matanya. Tiba-tiba, 5 buah merah kuno immortal Yuan muncul di telapak tangannya. "Saya telah menghadapi banyak situasi antara kehidupan dan kematian yang tak terhitung selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejaman saya adalah sesuatu yang tidak akan Anda mengerti," ucap Lindong mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya dan di bawah tatapan dingin Yaoling dan yang lainnya, dia melanjutkan untuk memasukkan ke-5 buah immortal Yuan kuno ke dalam mulutnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita